Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahman Jawa. Pada video kali ini saya berada di suatu tempat yang istimewa, yakni di daerah Perdikan Majan. Dan di belakang saya ini adalah Masjid Hasan Mimbar. Nah, mengenai bagaimana sejarah Hasan Mimbar, ikuti video saya. Oke? Assalamualaikum Gus Ali. Nah, menika berkaitan dengan sejarah Majan. Niku dos pundi Gus? Karena kan Majan itu kan sebagai pusat peradaban Islam ya. Pertama di Tulungagung dengan tokoh Mbah Kyai Ageng Raden Hasan Mimbar. Monggo Gus niki dos pundi? Jadi Majan itu dulu adalah desa Perdikan, di mana desa Perdikan ini pada tahun 1727 Mbah Hasan Mimbar itu mendapat perintah yang diberikan langsung oleh Bupati I Tulungagung, yaitu Mbah Kyai Mangundirono, yang diperintahkan melalui Mbah Mangundirono yang ditugaskan oleh Raja Mataram waktu itu, yaitu Mbah Pakubuwono II. Jadi Mbah yang Mangundirono itu dalam surat itu atas perintah Raja Mataram memanggil Dimas Hasan Mimbar 1727. Akhirnya waktu 1727 Mbah Kyai Ageng Raden Hasan Mimbar menempati wilayah namanya Majan, Perdikan Majan. Perdikan Majan itu kalau saya melihat sejak tahun 1727 Hasan Mimbar itu mendirikan pendopo masjid dan peradaban yang lainnya, termasuk tradisi-tradisi yang sudah ada di Majan. Nah, pada pemerintahan pertama yaitu Mbah Kyai Ageng Raden Hasan Mimbar, lalu pemerintahan yang kedua itu oleh Mbah Kyai Raden Tafsir Anom, itu pejabat Perdikan yang kedua. Itu adalah putranya Mbah Hasan Mimbar. Jadi putra Mbah Hasan Mimbar dari dua, itu Mbah Raden Harun dan Mbah Kyai Tafsir Anom. Nah, yang menjadi pejabat itu Mbah Kyai Raden Tafsir Anom. Setelah Mbah Kyai Raden Tafsir Anom, pejabat yang ketiga itu diteruskan oleh yang namanya Mbah Joyowinoto. Mbah Joyowinoto itu termasuk keturunannya Mbah Tafsir Anom. Nah, Mbah Joyowinoto ketiga, terus keturunan dilanjutkan pejabat yang keempat yaitu Mbah Abdul Tafsir, Mbah Kyai Raden Abdul Tafsir. Nah, terus setelah itu diteruskan pejabat yang kelima yaitu Mbah Kyai Gemblong atau Mbah Kyai Raden Asy'ari yang kelima. Setelah itu diteruskan yang keenam itu Mbah Kyai Raden Imam Tafsir, di pejabat yang keenam. Setelah keenam lalu dilanjutkan ke yang ketujuh yaitu Mbah Kyai Raden Mbah Goib namanya, Mbah Raden Goib. Nah, setelah Mbah Goib baru dilanjutkan oleh Mbah Kyai Sarip. Mbah Kyai Sarip itu adalah ayahnya Mbah saya, jadi buyut apa namanya, buyut. Nah, terus setelah itu dilanjutkan yang namanya Mbah Said. Mbah Said ini dari Majan juga, jadi putra dari Majan mendapat Mbah Halatun itu dari Majan. Jadi sama-sama Sentono.
Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Mbah Raden saya itu bukan Sentono, itu orang yang tidak ngerti sejarah. Nah, sejarahnya kalau Mbah Sangaid itu bukan Sentono, tidak mungkin jadi pejabat Pertikan yang waktu itu menjabat yang ke 9, yang ke-9 Mbah Said. Lalu seterus Mbah Said itu dimantu sama Mbah Sarip, mendapat Mbah Nyai Latur itu Mbah saya itu ya sama-sama Sentono. Jadi Mbah Sarip itu juga, Mbah Sangaid itu kalau dia diambilkan dari orang tuanya juga dari Majan. Nah, setelah itu diteruskan Mbah Raden Isa Harisman. Nah, jadi kalau saya melihat sejarahnya Majan ini ada sekitar ada 10 pejabat Perdikan Majan. 10 pejabat Perdikan Majan inilah yang waktu itu menjabat sebelum Desa Majan itu menjadi desa biasa. Setelah itu tahun 1979 dijabatlah oleh Mbah R. Mahmudi, yaitu mantunya Mbah Raden Isa Harisman, yang beliau juga keturunan Majan, jadi Sentono. Nah, waktu pemerintahnya Mbah Mahmudi ini, Mbah Raden Mahmudi ini, nah itulah peralihan jadi Perdikan kepada desa biasa. Nah, setelah itu dilanjutkan kepada Abah Yasin, itu putranya yang Mbah Said, Abah saya itu Mbah Said itu yang menjabat ke-9 lagi. Nah, jadi sejarah Perdikan Majan ini mulai dari Mbah Hasan Mimbar sampai ke bawah sudah jelas pejabat-pejabat siapa saja. Nah, terkait dengan peradaban Islam di Majan tetap ada di sini, juga tetap dilaksanakan kebudayaan, seni, tradisi, religi itu. Nah, jadi yang hilang itu di sini itu adalah wilayah kekuasaan Perdikannya. Tetapi kalau wilayah kekuasaan adat istiadat itu tidak akan hilang. Nah, disitulah tahun 1979 dihapuslah Majan menjadi desa biasa. Nah, waktu 1979 itu sebelumnya itu Majan itu punya hak untuk mengeluarkan surat nikah sendiri, untuk mengelola pemerintahan sendiri, untuk mengelola semuanya sendiri. Nah, luas Majan itu sekitar 95 hektar, sekitar itu kurang lebih 95 hektar. Jadi Majan itu banyak peninggalan sudah kami simpan, dokumen-dokumen sudah kami simpan semuanya, termasuk dilarang untuk mencatat pernikahan sudah saya simpan semuanya. Tapi kalau penyebaran agama untuk peradaban Islam itu tidak akan dihapus, tidak boleh pemerintah menghapus itu, tetap akan berjalan. Jadi yang dihapus itu adalah wilayah kekuasaan tanahnya dihapus. Makanya sekarang ada namanya keluarga besar Kasepuhan Sentono Perdikan Majan. Tugasnya adalah mengurus semua peninggalan bahasa Mimbar. Nah, disitulah bahasa Mimbar itu adalah putra dari Mbah Terbonyudo. Nama Majan itu diambil daripada nama kelahiran beliau, yaitu Majan Jati. Yang dulu memang ada di sini Macan itu ada. Jadi karena Macan ada, kalau nama Majan itu adalah kelahiran beliau. Jadi Majan itu kan alas yang angker bahasanya gitu. Beliau membabat di sini. Dan apa hubungannya bahasa Mimbar dengan Bupati Tulungagung? Jadi bahasa Mimbar itu putra Mbah Terbonyudo. Dan Mbah Terbonyudo itu punya putu namanya Patih 3 Yogyakarta, namanya Mbah Daru, Mbah Patih siapa namanya, Pangeran Kanjeng Hadikusumo Yudo. Itu saudaranya Bupati keempat, yaitu Mbah Prego Diningrat, yang memindah Kalangbret ke Tulungagung itu adalah saudaranya itu. Terus Prenggo Diningrat itu punya keturunan, termasuk Adipati Jaya Diningrat itu Mbah Adipati, yang termasuk leluhurnya Bung Karno itu. Nah, termasuk dari Mbah Prenggo Kusumo. Mbah Prenggo Kusumo itu selain juga punya Trah Mataram, punya keluarga bahasa Mimbar, beliau dimantu oleh Mbah Tafsir Anom waktu itu.
Mbah Tafsir Anom itu waktu itu memantu Mbah Prenggo Kusumo, dimantu dengan keturunannya namanya Mbah Roro Murtiningrum yang sekarang makamnya ada di Majan. Nah, jadi sejarah ini harus jelas. Nah, kalau kita melihat bupati-bupati yang di Tulungagung ada keluarga dengan bahasa Mimbar, karena Mbah Mangundirono waktu manggilnya itu Dimas Kasar Mimbar. Jadi tidak langsung memang bahasa Mimbar itu memang tokoh religinya para bupati waktu itu. Nah sekarang saya melihat bahwa kita tinggal melihat sejarahnya ada, tinggal situsnya juga ada, dan peninggalan-peninggalan juga sudah ada, sehingga Majan ini sudah menjadi desa yang biasa, tetapi keistimewaan dari peradaban Islam itu tadi, peradaban Islam itu tetap akan dikembangkan di sini. Termasuk Majan ini sudah menjadi bagian daripada persatuan Raja Sultan se-Indonesia. Jadi tanpa adanya itu tidak ada pengakuan yang lain, jadi sehingga ada hubungannya. Maka sejarah sedikit inilah yang kami sampaikan. Nah, Mbah Terpoyudo itu kalau kita lihat, kita naikkan ke atas, itu termasuk keturunannya Mbah Danan Sutawijaya atau Raja Mataram. Kalau Mbah Terpoyudo itu kita ke bawah, termasuk beliau leluhurnya Hamengkubuwono kedua. Nah, jadi hubungannya bahasa Mimbar dengan Mataram dengan kerajaan Yogyakarta itu sangat dekat sekali. Nah, sehingga Patih Tiga Jogja di sini dimakamkan di sini itu karena beliau adalah salah satu keponakan ataupun dari bahasa Mimbar. Jadi dia putunya Mbah Terpoyudo secara bahasa Mimbar adalah putra Mbah Terpoyudo. Jadi maklum kalau keponakan itu ikut dimakamkan di sini. Oke. Terima kasih Gus Ali Sodik pemaparannya tentang sejarah Perdikan Majan. Nah itu tadi ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah Perdikan Majan dan sejarah peradaban Islam di Tulungagung. Lagi matur nuwun gitu. Kalau kita membicarakan tentang sejarah gitu ya, sejarah itu tidak akan pernah selesai. Sejarah itu tidak akan pernah tuntas. Pasti ada suatu perdebatan, pasti ada suatu silang pendapat, dan seterusnya. Namun di balik itu semuanya, kita jangan jangan putus asa untuk menggali suatu sejarah itu. Sejarah itu tidak hanya untuk hari ini, sejarah tidak hanya masa lampau saja, tapi sejarah itu adalah suatu pembelajaran. Peristiwanya itulah suatu proses yang dapat digunakan untuk masa depan. Memang dalam studi sejarah ya, itu harus menggunakan data-data sejarah, baik itu data tertulis maupun data lisan. Yang harus kita hindari itu adalah sejarah itu mengarah kepada tradisi lisan yang pada akhirnya adalah ujare atau jarene itu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perdebatan ketika membahas tentang sejarah Mbah Hasan Mimbar. Terjadi berebut wacana mengenai sejarah. Umumnya itu sejarah siapa penyebar Islam pertama di Tulungagung. Karena kalau kita lihat daerah Perdikan di Tulungagung itu kan tidak hanya Majan, tapi juga ada Winong dan Tawangsari. Dan ini tentunya juga berperan di dalam menyebarkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam
di Tulungagung. Memang Tulungagung pada abad ke-16-17 itu adalah sudah Islam. Tapi Islamnya itu masih bercampur aduk dengan budaya-budaya leluhur. Seperti halnya Hindu, Buddha, terus kepercayaan, sehingga menyembah roh-roh, adanya sesajian dan seterusnya itu. Nah, sehingga ini harus dimurnikan, ini harus dipisahkan mana yang ajaran agama Islam dan mana yang tidak. Nah, ini adalah suatu proses yang panjang, tidak bisa instan gitu dalam proses sejarah Islam di Jawa. Karena kita tahu ya, sebelum abad ke-15-16 dalam konteks sejarah di Jawa, kita kan menganut agamanya adalah agama Hindu-Buddha, ya kan? Coba bayangkan gitu loh, kalau kita menggunakan patokan sejarah ya, itu kan masuknya Hindu-Buddha di sini itu kan abad ke-3 ke abad ke-4 Masehi, kira-kira 3 lah. Nah, dari abad ke-3 sampai abad ke-15 itu berapa ratus abad. Selain itu di sini juga ada kepercayaan leluhur. Kalau Agus Nyoto itu mengatakan dengan namanya agama Kapitayan, Pitoyo. Pitoyo itu artinya adalah percaya. Pitados, bahasa Jawanya kan Pitados. Yang disembah siapa? Ya yang Sang Hyang Toyo itu sendiri. Sang Hyang Toyo itu siapa? Sang Hyang Toyo itu adalah yang tidak dapat dijangkau oleh indera, yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Maka sifatnya adalah awang uwung, kosong. Sebenarnya kita tuh sudah punya kepercayaan gitu loh. Namun kita untuk menyebut, mengidentifikasi nama Tuhan itu yang berbeda. Makanya kita di sini ada istilah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wanang dan seterusnya itu. Bahkan ada istilah Sang Bau Rekso dan itu loh. Nah, ini adalah keadaan Jawa pada waktu itu. Maka tidak bisa untuk ngebiah uyah untuk memurnikan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Itu tidak bisa gitu. Perlu suatu proses yang sangat panjang. Bayangkan aja, kurang lebih 800 tahun katakanlah ya. Itu kan sudah bercokol sangat kuat sekali gitu loh. Hari ini kita bisa merasakan Islam itu karena apa ya? Karena sejarah. Tanpa ada sejarah kita tidak akan mengetahuinya gitu loh. Wali Songo katakanlah ya. Apakah Wali Songo itu mudah dalam perjalanan mengajarkan agama Islam di Jawa? Sangat tidak sekali gitu loh. Wali Songo dalam berdakwah di sini juga menggunakan strategi, menggunakan metode. Apa metodenya? Budaya, seni budaya. Seni itu supaya indah, budaya itu membentuk tata perilakunya, gitu loh. Sebenarnya agama Islam di Jawa itu kan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, gitu loh. Dalam suatu penelitian kan sudah dijelaskan seperti itu, gitu loh. Kita sudah kontak dengan negara-negara Timur Tengah, gitu loh. Sriwijaya dengan Sriwijaya itu sudah kontak. Bahkan secara politik kita sudah ada kerajaan, itu sudah ada kerajaan Islam. Itu kerajaan Pelak, orang setelah Pelak itu kemudian Samudra Pasai gitu kan. Tapi kan kenyataannya fakta historisnya tidak sampai Islam itu menjadi agama mayoritas gitu loh. Baru menjadi agama mayoritas itu adalah ke-15 dan 16 gitu loh. Bahkan abad ke-13 itu kan sudah datang ulama-ulama generasi awal Wali Songo itu gitu loh. Kemudian baru abad ke-15-16 itu agama Islam mulai menyebar ke tanah Jawa, ke seluruh Nusantara. Itu adalah suatu proses yang sangat panjang yang tidak bisa kita elakkan. Maka sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan atau mungkin menjelek-jelekkan, bahkan membid'ahkan, mengkafirkan. Itu saya sangat sakit hati sekali gitu loh. Karena mereka tidak mau membaca sejarah gitu loh. Nah,
itu ya, maka tidak heran sebagaimana sejarah di Tulungagung kan juga sama gitu loh. Abad kembali ke abad ke-16 17 itu sudah ada Islam, dan salah satu penyebarnya itu adalah Mbah Hasan Mimbar. Mbah Hasan Mimbar atau RKH Hasan Mimbar, Raden Hasan Mimbar itu adalah keturunan dari Sri Susuhunan Pakubono II, Raja Keraton Surakarta pada tahun 1727 Masehi. Nah, disuruh di sini melalui Kadipaten Rawa I, Adipati Kiai Mangundirono I. Mangundirono itu. Nah, di sini dijadikan daerah Perdikan. Perdikan itu kan kalau dalam Jawa kuno namanya adalah Sima ya. Namanya tanah Sima, itulah tanah bebas pajak. Ya, intinya semacam itulah ya, mudahnya gitu kita mengidentifikasinya gitu loh. Nah, kemudian ketika zaman Jawa Baru atau Jawa Modern dinamakan Perdikan. Perdikan itu adalah Mardika. Mardika kan merdeka gitu loh. Kalau yang namanya daerah Sima, kota-kota Jawa kuno lagi ya. Kalau namanya daerah Sima itu ada kualifikasinya. Dan daerah Sima itu tidak hanya bebas pajak, tapi juga bebas masalah sosial. Kalau kita diskusi dengan Mas Aang Budi Nugroho ya, yang sekarang sedang S2 di UGM, salah satunya adalah, contohnya ini, bebas masalah sosial itu adalah walu rumambat ing latar. Waluh ya, waluh rumambat ing latar. Artinya adalah, ini kita tidak bisa menerjemahkan secara letterlek gitu ya. Waluh itu kan adalah buah labu itu loh. Rumambat itu kan merambat di latar, artinya kan kemana-mana. Artinya itu adalah pencurian gitu. Artinya salah satunya adalah ya bebas dari masalah pencurian. Harus bisa menjaga itu daerah Sima gitu loh. Dan daerah Sima itu macam-macam. Ada daerah Sima untuk para kesatria, daerah Sima untuk para pendeta, dan daerah-daerah Sima yang lainnya gitu loh. Ya sama aja dengan daerah Perdikan gitu loh. Perdikan kan tidak hanya perdikan perdikan saja kan, pasti ada kualifikasinya. Contohnya adalah perdikan majan, itu kan perdikan mutihan, artinya mutih itu putih, artinya untuk santri untuk menyebarkan agama Islam. Dan makanya ditunjuk di sini adalah Mbah Hasan Mimbar. Nah, itu untuk menyebarkan agama Islam dengan metode atau dengan cara, yaitu adalah sebagai penghulu atau yang ngijabke itu loh. Dengan metode itu kemudian dapat menyebarkan agama Islam di daerah Perdikan Majan. Oke.